Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang konsep teori dalam keperawatan. Selamat menyaksikan. Pelayanan keperawatan sebagai pelayanan profesional merupakan pelayanan yang mengedepankan pada sebuah paradigma dan sumber pengetahuan dalam mengaplikasikan teori praktek pelayanan kesehatan bersifat humanistik yang harus dilaksanakan berdasarkan ilmu dan kiat yang berorientasi pada kebutuhan, pada objek klien, baik secara individu, keluarga, kelompok, komunitas, dan masyarakat yang dilandasi pada etika profesi keperawatan. Jadinya di sini, teman-teman, kita bisa melihat bahwasanya setiap aspek pelayanan keperawatan harus bersifat objektif, baik terhadap individu, keluarga, maupun kelompok. Hal itu harus berlandasan pada etika. Karena sebuah keperawatan itu merawat atau memberi pelayanan kesehatan atau pelayanan sakit kepada klien atau manusia. Jadinya kita tetap mengedepankan nilai-nilai norma ataupun moral yang berkembang di masyarakat. Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep terhadap yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Pengertian dari teori menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Eastman, teori adalah pernyataan yang berisi kesimpulan substantif tentang keteraturan. Yang kedua, menurut Masri dan Sofyan, teori adalah serangkaian asumsi, konsep, abstrak, definisi, dan proporsi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dan cara memutuskan hubungan antara konsep-konsep yang ada. Macam-macam teori. Yang pertama itu adalah bersifat asumsi. Adalah suatu anggapan dasar tentang realita harus diverifikasikan secara empiris. Asumsi dasar ini bisa mempengaruhi cara pandang peneliti terhadap sebuah fenomena dan juga proses penelitian secara keseluruhan, karena setiap penelitian pasti menggunakan pendekatan yang berbeda sehingga asumsi dasarnya pun berbeda pada setiap penelitian. Jadinya, setiap kita melakukan sebuah penelitian untuk mencapai sebuah teori, itu mengedepankan bahwasanya penelitian itu harus bersifat struktural atau sistematis. Karena apa? Karena setiap kita melakukan penelitian, itu pasti ada sebuah perbedaan. Dan itu bersifat asumtif. Yang kedua, konsep adalah istilah terdiri dari satu kata atau lebih yang menggambarkan suatu gejala atau menyatakan suatu ide gagasan tertentu. Teori keperawatan memiliki tujuan antara lain. Yang pertama, adanya teori keperawatan diharapkan dapat memberikan alasan-alasan tentang kenyataan-kenyataan yang dihadapi dalam pelayanan keperawatan, baik bentuk tindakan atau bentuk model praktek keperawatan, sehingga berbagai permasalahan dapat teratasi. Kedua, adanya teori keperawatan membantu para anggota profesi perawat untuk memahami berbagai pengetahuan dalam pemberian asuhan keperawatan, kemudian dapat memberikan dasar dalam penyelesaian berbagai masalah keperawatan. Ketiga, adanya teori keperawatan membantu proses penyelesaian masalah dalam keperawatan dengan memberikan arahan yang jelas bagi tujuan tindakan keperawatan sehingga
bentuk dan tindakan dapat dipertimbangkan. 4. Adanya teori keperawatan juga dapat memberikan dasar dan asumsi dan filosofi keperawatan sehingga pengetahuan dan pemahaman dalam tindakan keperawatan dapat terus bertambah dan berkembang. Torres menegaskan terdapat 5 karakteristik dasar teori keperawatan. Yang pertama, teori keperawatan mengidentifikasikan dan mendefinisikan sebagai hubungan yang spesifik dari konsep-konsep keperawatan seperti hubungan antara konsep manusia, konsep sehat sakit, konsep lingkungan, dan keperawatan. Kedua, teori keperawatan bersifat ilmiah, artinya teori keperawatan digunakan dengan alasan atau rasional yang jelas dan dikembangkan dengan menggunakan cara berpikir yang logis. Ketiga, teori keperawatan bersifat sederhana dan namun artinya dan umum. Artinya, teori keperawatan dapat digunakan pada masalah sederhana maupun masalah kesehatan yang kompleks sesuai dengan situasi praktek keperawatan. Keempat, teori keperawatan berperan dalam memperkaya body of knowledge keperawatan yang dilakukan melalui sebuah penelitian. Kelima, teori keperawatan menjadi pedoman dan berperan dalam memperbaiki kualitas praktek keperawatan. Berikut adalah referensi yang digunakan dalam materi tersebut. Perawat selalu mengedepankan sebuah teori dalam berbagai tindakan. Untuk materi kali ini saya akhiri. Untuk informasi lebih lengkap atau lebih jelas, dapat diakses melalui akun website alsansu.com. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya sampaikan terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.